corona ini sangat menantang ini sebenarnya. Walaupun kita bukan takabur ya, tapi inilah tantangan kita di masa pandemi. Kita ngumpulkan orang, ada keterbatasan. Kita sementara KPU sendiri pasti kalau melakukan BIMTEK ya, bimbingan teknis untuk KPPS. Ini kan juga kalau 50 mau berapa hari selesai kan seperti itu. Terkait ini Bang, netralitas ya. Netralitas ya. Ini perlu ini menarik nih. Kita tahu Bang, beberapa pemilu terakhir ini kan persoalan netralitas di penyelenggara ini kan selalu jadi sorotan ya. Bang, ya. Gimana Bang, Abang dan kawan-kawan dari KPU ini melihat isu ini nih pada pilkada ini seperti apa netralitas KPU ya misalnya. Gimana Bang? Jadi mungkin sedikit saya sampaikan ya. Jadi beberapa hari yang lalu memang sudah ada satu anggota kita ya, PPS yang muka kuning ya Bang? Muka kuning. Iya. Jadi dari informasi yang kami terima, kemudian kami ya sesuai prosedur harus diproses dulu. Artinya kita tidak bisa langsung menghakimi ya sebelum kita melakukan klarifikasi dan verifikasi. Dan di KPU ada aturannya. Jadi KPU mendapatkan informasi ini harus melakukan pleno dulu. Jadi pleno rapat berdasarkan bukti atau keterangan yang ada yang kita dapat. Nah, kalau kita anggap ini memang bisa untuk diteruskan, kita teruskan. Nah, dengan memanggil. Kemarin kita sudah panggil yang bersangkutan. Pada saat kita verifikasi dan klarifikasi, dia mengakui. Mengakui itu memang dia dan melakukan hal itu. Tapi dia mengatakan bukan karena dia berpihak katanya. Artinya mungkin dia lalai, tidak artinya pada saat itu spontanitas katanya sebegitu. Karena yang lain ikut, dia juga ikut. Karena dia juga tokoh masyarakat, juga RW ya. Ada acara, jadi dia diminta bantuan karena kebetulan ibu-ibu di sana dan kalau nggak salah untuk di rusun itu kan banyak ya ibu-ibunya juga kan. Nah, jadi karena dia tokoh dia nyiapkan katanya. Namun ya secara melekat kan dia juga penyelenggara. Jadi saya sampaikan penyelenggara ini kalau kita baca PKPU di PKPU itu hari itu hitungannya hari kalender. Artinya kalau kami bicara dengan tahapan-tahapan hitungannya dari jam 00 sampai jam 24. Artinya melekat sebagai penyelenggara itu dari hari Senin sampai hari Minggu, dari jam 00 sampai jam 24. Nah, itu penyelenggara. Hanya tidur aja yang enggak penyelenggara, Bang. Iya, sebagai penyelenggara juga kalau dia tidur di tempat salah satu paslon pasti salah kan? Artinya tetap melekat. Karena mungkin dia lupa atau apa seperti apa dia namanya. Jadi ya tidak bisa kita mengatakan itu benar ataupun salah. Namun apa yang dia lakukan itu terlihat salah kan begitu. Itu pengakuan yang bersangkutan. Namun seperti yang disampaikan ini penyelenggara ini bukan hanya harus netral. Tapi juga harus terlihat netral. Walaupun dia netral, seperti yang dia sampaikan ini mungkin dia netral ya. Ini kan pengakuannya. Tapi tidak terlihat netral. Nah, ini kan jadi masalah kan. Jadi sebelum kami putuskan, ternyata dia mengundurkan diri. Mengundurkan diri ya. Sadar diri juga ya, Bang. Ya, jadi secara umumnya sih karena setiap penyelenggara ini kan kita sudah angkat sumpah dan sudah sumpah atas nama Tuhan ya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kalau yang Muslim kan ada Al-Quran di atas ya. Kalau yang Nasrani tangan di atas kitab ya. Gitu juga yang dari misalnya Hindu, Buddha kan ada. Berdasarkan sumpah itu kita percaya karena pertanggungjawaban terbesar kita kan kepada Tuhan ya. Itu sudah dia berani bersumpah, kita anggap dia sudah netral. Kemudian juga ada surat pernyataan kan di atas materai. Ya, kalau kemudian terlihat tidak netral, apalagi kalau benar-benar tidak netral, jelas sudah melanggar aturan ya. Konsekuensinya pasti kita berhentikan. Makanya kita minta nih dari Tribunus atau kalau jika menemukan hal seperti ini sampaikan kepada kami. Kami tidak mau akibat salah satu oknum ini mencoreng nama penyelenggara secara keseluruhan. Berarti di sini emang masyarakat bisa menjadi pengawas ya. Bisa. Betul. Tuh Tribuners yang punya ada indikasi-indikasi. Sampaikan saja. Kami sangat terbuka itu. Tapi Bang Erigen itu Abang jamin ya KPU Abang sama anggota-anggota netral lah dalam pilkada ini ya. Ya, seperti saya sampaikan tadi ya. Kalau
isi hati orang nggak ada yang tahu ya. Iya. Saya kan tahu hanya isi hati saya sendiri ya. Jadi tapi dengan sumpah dan ini artinya itulah yang kita pegang. Bang, tapi sejauh ini mungkin ada hal-hal yang merongrong netralitas kita, misalnya ada tawaran, ada tekanan terhadap penyelenggara, ada nggak Bang itu Bang? Sampai saat ini sih tidak ada. Tidak ada. Ya, yang baik yang langsung ke saya sendiri tidak ada ya. Di luar daripada heboh di luar sana menganggap ini salah, ini benar, itu kan harus ada prosesnya. Tapi kalau untuk ajakan bantu kami, jadi tidak ada. Dengan tawaran-tawaran tentu nggak ada ya Bang? Tidak ada. Tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada ya. Kita tidak berharap juga. Aduh, Karena kalau kita lihat dari, ya mohon maaf aja, ada yang bilang sih untuk KPU yang dari dulu kan ada terus masalah ya. Ada masalah Jadi terus. mudah-mudahan makanya KPU RI sangat mengharapkan kami ini ya tolonglah diperbaiki namanya. Jangan Batam ini selalu aja ada masalah gitu ya. Tiap pemilihan selalu Bang ada masalah. Selalu di ini ya. Masalah katanya. Jadi, Mudah-mudahan ya. mudah-mudahan kalian bisa bawa nama kami bersih kali ini katanya. Seperti itu. Amin. Itu amanah yang disampaikan oleh ketua. Iya, itu dia netralitas penyelenggara. Ya, makanya bantu kami. Siap. Kasih informasi. Siap Bang, siap. Ya, kita juga harus mengawasi netralitas para ASN juga ya Bang ya. Iya betul. Betul. Tuh. Nih, kalau ngomong-ngomong soal pilkada pasti indikator sukses tuh pasti ada kan Bang? Indikator sukses dari pilkada sendiri itu apa dari KPU saat ini Bang? Kalau indikator sukses di PKPU sih tidak ada ya. Walaupun saat ini kita jadikan acuan paling tidak tingginya partisipasi masyarakat ya. Benar-benar. Tingginya partisipasi masyarakat salah satu dianggap kita sukses mensosialisasikan, menumbuhkan kesadaran di masyarakat tentang pemahaman tentang pemilu ataupun pemilihan ya kan. Nah kalau target partisipasi masyarakat tahun ini Bang? Kita targetkan berapa Bang ya? Kalau sebelum pandemi secara nasional targetnya lah 77,5% ya. Secara nasional. Kemarin Batam lihat dari kondisi di Pilpres 84%. Kita mau bikin 85%, tapi begitu sudah berjalan ada pandemi ini, corona gini ya, ya kita jadi sedikit menurunkan target lah. Jadi kita kembali ke target awal saja yaitu 77,5% saja. Kalau menurut Abang bisa tercapai nggak dalam kondisi seperti ini Bang? Ya kalau yang sekarang terdaftar dari daftar pemilih saja udah hanya sekian persen dari yang punya pilih kan, jadi dari berapa persen ya kira-kira itu ya? Dari 779 menjadi 600 itu udah berkurang ya? Kalau udah berkurang kan? Sekian persen. Iya, berarti 77,5% untuk tahun ini ya. Oke. Bang, kenapa sih di setiap Batam ya, Batam pilkada di Batam selalu tingkat partisipasinya rendah ya? Kenapa tuh Bang? Kalau sebenarnya sih nggak di Batam ya. Ini dari kalau pengamatan saya secara di Batam sih iya. Yang bisa mendongkrak sampai setinggi itu hanya Pilpres saja. Pilpres. Sebelum ada penggabungan, misalnya untuk Pilgub, Pilwako terpisah sendiri sebelumnya itu pun nggak mencapai angka segitu. Hanya 52, ini kalau Pileg itu di bawah 40, di bawah 50 bahkan kemarin ya. Pilpres justru naik Bang ya? Justru Pilpres ya, mungkin karena Pilpres ini di pusat ya, media mainstream kan cukup intens mengabarkan. Iya. Kalau apa ya, maksudnya kalau kita sendiri 42% ya Bang ya? 50. Kalau kemarin untuk 2010 ya, itu 52%. 52 kan, iya. Nah, kalau memang ini melihat ini ya, maksudnya ini emang karena faktor dari sosok calonnya atau memang berpengaruh dalam apa gitu tingkat ada partisipasi. Faktor lain yang mempengaruhi itu partisipasi itu. Kalau dibilang sosok calon sih mungkin ya, itu sangat saya yakin itu juga cukup berpengaruh ya. Iya.
Tapi terkadang juga walaupun sosok calon ini bagus, ya tergantung juga pemilih pemula. Pemilih pemula kita juga cukup banyak nih. Iya, iya, Apakah mereka peduli dengan politik apa tidak? Nah, jadi ya saya juga melihat kadang-kadang juga nanya ke teman-teman yang muda-muda ya. Wah, milih nggak milih sama aja katanya. Nah, padahal kan tidak sama ya. Kita bisa memilih yang terbaik menurut kita dari calon yang ada, harusnya kan begitu. Kalau abang sendiri yang sekarang nih, yang sekarang apakah para calonnya sudah bisa menarik hati untuk orang-orang memilih datang ke TPS? Sepertinya ya, karena timnya cukup saya lihat cukup bagus ya, cukup intens ya, masif juga melaksanakan kampanye ya. Jadi mudah-mudahan mereka bisa masuk ke semua segmen lapisan masyarakat lah. Oke. Mudah-mudahan ya tahun ini agak meningkat lah ya. Agak meningkat ya Bang ya. Meningkat ya, betul. Ya, targetnya tercapai 77. Ya, mudah-mudahan. Bang, kalau Abang tadi bilang kalau dari calonnya sendiri memang ada usaha nggak sih? Kalau Abang ya menurut Abang. Iya, dari calonnya sendiri paslonnya sendiri memang ada usaha nggak untuk meningkatkan partisipasi ya? Iya, karena dari salah satu indikasi yang saya pakai ya, pada saat awalnya kita menyatakan jumlah pemilih hanya 584, dari mereka langsung mengajukan keberatan, karena mengatakan dari daerah sana ini merupakan saya punya konstituen kok tidak terdaftar, artinya mereka kan cukup intens turun ke bawah kan gitu. Nah ini salah satu indikator yang saya lihat sebenarnya untuk masing-masing paslon ini cukup jalan ke bawah. Kalau yang lainnya saya sih nggak ngeliat indikator yang lain ya, hanya saya bisa lihat di situnya ada respon dari mereka gitu. Iya benar. Tapi kalau Abang maksudnya gini, tadi kembali ke pertanyaannya Bang Tommy sih, memang target itu bisa lah Bang tuh. Program apa sih, maksudnya pasti ada pengen target itu tercapai, pasti ada program-program yang dilakukan dari KPU kan. Dari KPU-nya sendiri gitu. Selain berharap dari pasangan calon gitu Bang. Dari KPU kita cukup sesuai dengan PKPU ya, kita melakukan sosialisasi. Kemarin ada di 11 basis. Hari ini pun harusnya ada sosialisasi tapi kami tunda. Jadi basis pemula, basis keluarga, basis keagamaan itu jalan terus. Kemudian kita juga kemarin baru sekitar 2 minggu yang lalu ya, lebih kurang kita bikin lomba TikTok. Ini ada lomba karaoke juga kalau nggak salah. Nggak ada. Lomba nyanyi ya. TikTok. Iya, lomba ini ya, ya betul. Itu juga. Jadi itu sudah usaha yang kita lakukan ya. Kemudian kita juga ini masih ada masa lagi ya. Kita nanti akan di Videotron juga nanti kita akan umumkan lagi. Kalau sosialisasinya kemarin langsung maksudnya langsung tatap muka. Jadi kedepannya kita akan tambah lagi dengan menggunakan media elektronik. Iya. Bang, kita masuk ke inilah, maksudnya yang supaya ini salah satu cara memang untuk meyakinkan masyarakat bahwa ikut milih juga aman gitu. Maksudnya kan yang jadi kekhawatiran selama ini kan orang-orang datang pilih pulang dapat virus. Itu dia. Takutnya jadi klaster nih ya kan. Datang pilih pulang bawa penyakit virus itu juga soal kan. Nah, itu sekarang kita harus sama-sama memastikan ke masyarakat bahwa memang mereka posisinya aman. Aman nih. sehingga Pada mereka bisa saat datang kan Mbak. Nah, kalau mereka tidak aman mana mungkin mereka mau datang gitu kan. Mungkin ada aturan-aturan mungkin dari KPU bahwa terkait tahapan kampanye ini aman dari COVID. Aman COVID Bang ya. Kalau aman sih saya tidak bisa mengatakan seperti itu ya, karena kita hanya bisa berusaha. Jadi di masa pandemi ini pemilihan ini sudah ada PKPU khusus yang mengatur, yaitu PKPU 6, kemudian ada perubahan pertamanya PKPU 10 dan terakhir PKPU 13. Ini memang mengatur tahapan-tahapan pemilu pada masa pandemi. Jadi termasuk menggunakan masker ini semuanya di PKPU yang saya sebutkan tadi. Nah, tentu saja dari segi penyelenggara kita juga memastikan bahwa penyelenggara kita juga terlindungi. Kemudian juga tidak menyebarkan ke yang lain atau masyarakat lain. Jadi makanya untuk penyelenggara kita sudah lengkap
lengkapi ya. Jadi nanti di kita satu TPS kita siapkan baju hazmat satu. Jadi khusus untuk pemilih nanti yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat. Jadi kan nanti kita akan cek suhu tubuhnya pakai termogan. Jika suhu tubuhnya di atas 37,3 kita akan arahkan ke bilik khusus. Nah, bilik suara pun kita tambah. Yang biasanya 4 sekarang jadi 5. Jadi yang suhu tubuhnya tinggi tadi kita arahkan ke sana dan akan dilayani oleh petugas kita yang menggunakan baju hazmat. Jadi masyarakat juga kita pastikan juga jangan sampai menularkan ke petugas kita juga ataupun tertular dari petugas kita. Makanya KPPS kita itu yang tadi saya sampaikan pada takut semua untuk direpit gitu. Ya kan? Itu salah satu kesulitan kami juga mencari yang mau yang bersedia menjadi mungkin yang KPPS-nya pakai baju hazmat kan juga ini juga Bang. Hanya satu orang saja. saja. Berarti satu bilik coblos itu khusus untuk yang pasien khusus itu ya. Misalnya ada warga yang suhu tubuhnya tinggi. Kalau pasien kan di rumah sakit. Rumah sakit ya. Itu pasti ada penanganan khusus. Ya petugas kita pasti semua baju hazmat. Siap. Iya, betul. Bang, itu tadi apakah memang KPU sendiri, bagaimana KPU ini menjamin bahwa memang ini tidak akan ada klaster COVID, klaster pilkada, klaster TPS ini gitu. Ya, itu juga sebenarnya jadi pikiran kita juga. Namun itu seperti saya sampaikan tadi, dengan kita sudah menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, face shield, sarung tangan, kemudian ada disinfektan, bahkan hand sanitizer untuk masing-masing petugas kita berikan juga. Kemudian masyarakat juga menggunakan minimalnya masker, datang ke TPS kita siapkan sarung tangan juga, menjaga jarak. Ya kalau kita sudah melakukan hal seperti itu masih ada kejadian, artinya kan di luar kekuasaan kita ya. Tapi kalau saya sempat baca, kalau menggunakan masker yang mungkin dianggap layak seperti yang masker ini ya mungkin ya, apakah yang ini apakah yang lain saya belum pasti. Paling tidak bisa menyaring mungkin 90%. Ini kita bicara lucu-lucu aja ya. Misalnya saya ada virus corona sebanyak 1000 di dalam tubuh saya. Karena saya pakai masker, kalau 90%-nya tersaring, artinya kan hanya tinggal 1000 yang lepas. Nah, yang dari luar, misalnya Bang Robi ya, Abang Tommy sama Kak Nita, dengan posisi saya begini kan hanya tinggal yang 100 ekor ini tadi nih. Mungkin ke tempat Abang karena Abang juga kita juga pakai masker, kan kesaring lagi. Jadi kemungkinan dengan adanya jarak ini kan artinya lebih minimalisir, menghindari itu kalau sudah kita lakukan. Aman Bang ya? Ya mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin. Iya, berarti kalau yang besok yang tidak pakai masker mereka disuruh pulang dulu harus pakai masker. Atau kita siapkan maskernya Bang? Ada kita siapkan masker. Ada di maskernya. Tapi mungkin bukan untuk semua warga ya, karena pasti ada keterbatasan. Tapi kalau sarung tangan kita pastikan lebih karena kita bisa menyiapkan jumlahnya cukup banyak. Tribuners besok yang ingin memilih di 9 Desember gunakan masker. Iya, gunakan masker. jangan datang minta masker. Sengaja ya. Datang nggak pakai masker biar dikasih masker. Karena masker ini kan mungkin dia pakai terus bersin kan harus dia ganti nih kan. Nah, kalau yang banyak seperti ini terkurang jadinya. Tapi kalau untuk TPS-nya sendiri apa memang di desain terbuka? Sama seperti yang biasa. Jadi kita kemarin udah nganjurkan ke PPS kita, PPK untuk mencari kalau bisa tempat terbuka. Karena jangan dalam ruangan gitu ya Bang? Ya sebisa mungkin di luar ruangan. Karena kita sudah menyiapkan juga di sini untuk sewa tenda ya. Sewa tenda, ya. Mungkin tapi kalau di pulau, cuma yang jadi pemikiran kami di komisioner, jika sebanyak 2.177 TPS ini menggunakan tenda, saya rasa tidak cukup di tenda sebatam ini. Jadi artinya mungkin bisa masih menggunakan gedung yang ada di lingkungan warga ya. Tapi diusahakan yang terbuka lah. Jadi sirkulasi udara juga bagus. Itu yang kita himbau kemarin sih. Ya, tapi kalau misalnya untuk yang di daerah-daerah atau titik-titik yang berzona merah tuh Bang, itu atau penanganan khusus atau gimana Bang gitu? Apa memang ya
spesifikasi sama khusus atau Sebenarnya sama saja ya. Cuma kita itu tadi menyampaikan kalau bisa cari tempat yang juga lapang. Artinya masyarakat di luar juga nggak ngumpul numpuk. Kalau untuk zona merah, ya mungkin di Batam nggak tahu saya statusnya sekarang apa ya. ada beberapa daerah ada yang beberapa masih- kecamatan yang masih zona merah. masih Bang. merah Iya. ya. Mungkin karena kan kita di sini juga bekerja sama dengan gugus tugas dan dinas kesehatan. Mungkin dalam 2 hari ini kami akan koordinasi dengan dinas kesehatan lagi Iya Bang, benar. terkait pelaksanaannya, Iya, itu kesiapannya. penting tuh Bang itu. Ya. Oke, terima kasih banyak Bang Herigen. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah main ke Tribun Podcast lah, ke studio kita ini. Sering-sering ya. lah main ke sini. Sering-sering lah Ya. Bang main ke sini. Wah. Mungkin kita bisa sosialisasi Sosialisasi, bareng. ya. Nah, Ya, itu benar. betul.